Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi tawjihan lil ummati wa tawsiyatan ittaqillah haitsuma kunta fa'zamu ayyuhan nas wa la tataraddadu an takhtara at-taqwa زادكم في هذه الحياة الدنيا لأن التقوى خير الزاد كما قال سبحانه وتعالى في قوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب فاتقوا الله واتقوه سرا وعلانية واستجيبوا لنداء الرحمن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. عباد الله jamaah Jumu'ah rahimakumullah, ada satu pertanyaan yang sampai kepada kami tentang hadis yang ada di dalam kitab sahih yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim rahimahumullah. Hadis ini ma'ruf dan terkenal dengan hadis Abdurrahman bin Samurah, karena Nabi SAW di dalam hadis itu memberikan arahan sekaligus peringatan kepada sahabat beliau Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu. Apa kata Rasul? Abdurrahman bin Samurah bersabda, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Samurah berkata, qala li, bersabda kepadaku atau berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa isi perkataan Nabi? Ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah. Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta-minta jabatan. Fa in u'titaha an mas'alatin ukilta ilaiha. Jika kamu diberikan imarah, kekuasaan jabatan itu, atas dasar engkau memintanya, ukilta ilaiha, engkau diserahkan kepada jabatan dan kekuasaan itu. Namun wa in u'titaha an ghairi mas'alatin, namun jika engkau diberikan tanpa dengan memintanya, u'inta alaiha, kamu akan ditolong atas jabatan itu. Kalimatnya singkat, tetapi kalau kita renungkan kalimat per kalimat, dalalah dan makna dari lafaz-lafaz itu sangatlah dalam. Yang sering luput dari penjelasan adalah ternyata imarah. Imarah berasal dari kata amar, perintah, yaitu suatu kedudukan di mana dalam kedudukan itu orang punya kewenangan untuk menyuruh, memerintah, memutuskan. Itu makna al-imarah secara bahasa. Dari amr, amar artinya perintah atau perkara. Jadi apa makna imarah? Suatu kedudukan di mana dalam kedudukan itu orang punya apa? Punya kewenangan untuk menyuruh, memerintah, memutuskan. Ternyata dalam hadis Nabi, imarah itu punya karakter yang beresiko kepada orang yang menyandangnya.
sehingga siapapun yang mengambilnya bisa kalah, bisa diperbudak oleh jabatan itu. Itu yang jarang tertangkap dari berbagai syarah hadis. Saya temukan tidak banyak yang memunculkan bahwa imarah, kekuasaan yang memiliki kewenangan itu punya karakter apa? Karakter menundukkan, karakter menguasai, bahkan bisa sampai kepada memperbudak orang yang memikulnya itu. Nah, dari mana kita dapat? Dari kalimat ukilta dan u'inta. Kamu diserahkan kepadanya dan kamu ditolong atasnya. Berarti kalau tidak ditolong oleh Allah, orang yang memikulnya beresiko akan dikendalikan oleh imarah tadi itu. Nah, agar manusia ketika memikul kewenangan apapun, jabatan apapun, jabatan yang di dalamnya ada kewenangan untuk memutuskan, memerintahkan terhadap orang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan taujihat, arahan sekaligus peringatan kepada sahabat beliau Abdurrahman bin Samurah, ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah, jangan engkau meminta jabatan. Kenapa? Kata Nabi, in u'titaha, jika engkau diberikan an mas'alatin, dikarenakan engkau memintanya makanya engkau mendapat itu, wukilta ilaiha, mana wakala yukilu, engkau diwakilkan artinya diserahkan engkau kepada jabatan itu. Sesudah itu kita faham kalau jabatan telah berkuasa kepada seseorang dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan maunah pertolongannya dari orang itu, akibatnya manusia kalah dengan jabatan tersebut. Nah, kalau sudah kalah dia dengan jabatan itu, lahirlah al-hirsu, kerakusan, lahirlah penyalahgunaan kewenangan, lahirlah berbagai macam. Namun kata Nabi, wa in u'titaha an ghairi mas'alatin, namun jika engkau diberikan jabatan itu tanpa memintanya, u'inta, engkau ditolong alaiha, atas jabatan itu. Artinya apa? Kamu bisa mengalahkannya, kamu bisa menguasainya, bukan kamu yang dikuasai oleh jabatan itu. Manusia ketika mendapatkan kewenangan baru bisa menundukkan jabatan yang dia pikul itu dengan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang punya jabatan rajin-rajinlah minta tolong pada Allah supaya jangan dikendalikan. Nah, apa pertanyaan orang yang datang itu? Bertanya, Buya, dalam sistem seperti sekarang bagaimana tidak meminta? Bagaimana mengamalkan hadis ini? Ketika sistem telah menentukan orang harus menampilkan dirinya, orang harus menunjukkan siapa dia, orang harus mengatakan tentang kudrah, kemampuan, kafa'ah, capability dia. Sedangkan dalam hadis jangan meminta. Sekarang kalau tidak menghantarkan nama, tidak memberikan syarat, tidak menyebarkan foto, tidak menyampaikan brosur, tidak menuliskan siapa saya, bagaimana saya, bagaimana akan dipilih? Nah, kalau setiap orang yang baik tidak mau begitu, pertanyaan, siapa yang akan mengisi jabatan-jabatan itu? Padahal jabatan-jabatan tersebut memiliki nilai-nilai strategis di tengah umat yang akan menentukan nasib masyarakat.
secara lahiriah. Ini pertanyaan yang sulit. Karena sistem yang berlaku, sebagaimana kata ungkapan orang Arab, tajris sufunu bima la yuhibbuhu riyahu. Apa artinya itu? Kapal berlayar tidak seperti arah angin. Angin ke barat, kapal sudah ke timur. Artinya apa? Gerak yang berlaku saat ini, proses yang terjadi dalam kehidupan tidak seperti yang diharapkan oleh orang-orang yang menginginkan kebaikan untuk negeri ini dan umat ini. Jadi kalau kita hari ini mengkaji-kaji tentang hadis-hadis Nabi terkait dengan kepemimpinan, bingung kita di mana diletakkan hadis dan di mana diletakkan kenyataan. Bukankah Nabi telah mengatakan, man wulliya min amril muslimina syai'an, atau man walla amran min amril muslimina syai'an, siapa saja yang diberikan kewenangan untuk mengurus urusan orang-orang beriman walaupun sedikit, orang-orang Islam walaupun sedikit, fawalla rajulan, kemudian dia angkat seseorang sebagai perpanjangan tangannya, sebagai untuk menjalankan kewenangannya, karena tidak semuanya bisa dia atur, harus ada manajemen kepemimpinan. Karena itu ada orang-orang yang diangkat untuk menjalankan tugas-tugas teknis. Kata Rasulullah, siapa saja yang mengurus urusan kaum muslimin walaupun sedikit, di dalam menjalankan urusan itu dia mesti mengangkat seseorang sebagai perpanjangan tangan kewenangan. Kemudian fawalla rajulan, dia angkat seseorang wa huwa ya'lam, padahal dia tahu bahwa ada orang yang lebih baik, afdal, yang lebih kapabel, yang lebih mampu, yang punya potensi. Dia tahu bahwa orang yang diangkatnya itu tidaklah memiliki kemampuan. Ada orang lain yang afdal, yang mampu mengurus itu, tapi diteruskan juga mengangkat yang tidak mampu ini. Apa kata orang-orang Islam? Nah, kira-kira bagaimana memahami hadis ini dengan kenyataan yang terjadi? Penunjukan-penunjukan yang terjadi bukan pertimbangan tentang kafa'ah, tentang kapabilitas, tentang kemampuan sebagaimana dalam konsep yang telah diberikan oleh Islam, tapi yang akan ditunjuk apakah dia dengan kita, apakah dia tim sukses kita, apakah dia dahulu dekat kita, apakah dulu mendukung kita. Antara kenyataan dengan petunjuk jauh. Itu yang saya katakan, kapal telah berlayar tidak sesuai dengan arah yang diinginkan oleh angin. Angin bertiup mendorongnya arah ke kanan, tetapi kapal sudah berlayar arah ke kiri. Itulah kondisi. Karena itu Umar bin Al-Khattab pernah mengatakan, memahami hadis Nabi tadi, man waliya min amril muslimina syai'an, siapa yang mengurus urusan orang-orang, waliya min amril muslimin syai'an, ini penjelasan Umar bin Al-Khattab. Kemudian fawalla rajulan lima waddatin, kemudian dia angkat orang karena alasan mawaddah. Mawaddah, ibu, sayang, suko enggak suko, au liqurbah, atau karena kekerabatan. Adik saya, keponakan saya, orang Sumando saya, termasuk anak saya. Nah, kalau begitu kata Umar bin Al-Khattab, itulah yang dimaksud orang itu berkhianat. Bagaimana? Nah, kita sekarang sebagai umat Islam melihat kenapa cara-cara seperti itu muncul di tengah-tengah kita yang notabene mayoritas kaum muslimin. Melalui mimbar ini saya ingatkan, sebenarnya ada sistem yang harus diperbaiki dalam kehidupan bernegara ini. Harus ada pembicaraan secara menyeluruh
agar seluruh kedudukan itu bisa terkawal dari orang-orang yang rakus dan tamak tetapi tidak memiliki kapabilitas. Nah, rasanya hadis ini bisa kembali menjadi rujukan. Walaupun dalam sistem seperti sekarang, apa jawabannya? Yang dikatakan soal, meminta, bukan mutlak haram. Kenapa saya katakan tidak mutlak haram? Karena di dalam Al-Quranul Karim, surat Yusuf, ketika Nabi Yusuf alaihissalam telah terbebas dari tuduhan pelecehan terhadap istri seorang pembesar dan dikeluarkan dari penjara. Kemudian setelah diketahui oleh raja, ia melihat bahwa ada potensi yang besar pada Yusuf, sehingga akhirnya Yusuf ditempatkan pada posisi yang terhormat. Dalam ayat 54 apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qala al-malik, raja Mesir berkata, atuni bih, datangkan Yusuf, astakhlisuhu, sesungguhnya aku akan memilih dia, secara murni akan aku pilih dia, li nafsi, menjadi orang terdekat kepadaku. Falamma kallamahu, tatkala raja telah berbicara dengan Yusuf, qala, wa qal, apa kata raja tadi kepada Yusuf alaihissalam? Innaka al-yawm, sesungguhnya engkau hari ini wahai Yusuf, ladaina makinun amin, sesungguhnya engkau hari ini di sisi kami punya kedudukan yang sangat terhormat. Tempat orang raja menyimpan rahasianya, amanah, dipercayai. Nah, ketika Yusuf telah diberikan itu, dilihat di sini Yusuf meminta agar dia diberikan kedudukan. Apa kata Yusuf alaihissalam? Qala ja'alni ala khazainil ard, wahai raja, jadikan aku sebagai bendaharawan negara. Tapi Yusuf mengemukakan alasannya, inni hafizun alim, sesungguhnya saya adalah pakar dalam urusan memelihara, menjaga sesuatu, dan ahli, punya ilmu tentang masalah itu. Nah, inilah yang menjadi kesimpulan, ternyata tidak seluruh meminta itu haram. Terus bagaimana menempatkan dalam konsep sekarang? Kalau memang kondisi dan keadaan, maka tidaklah haram orang untuk menampilkan siapa dirinya dengan catatan. Yang pertama, dia harus jinakkan hatinya bahwa jabatan bukanlah ghayah. Jabatan bukanlah tujuan, tetapi wasilah untuk mendapatkan tujuan, yaitu untuk apa? Untuk membuat kemaslahatan bagi umat guna kedudukan yang mulia di dunia dan di akhirat. Niat dahulu. Kemudian yang kedua, cara untuk mendapatkan kedudukan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cara yang diredai oleh Allah juga. Hindarilah untuk berdusta. Ada orang yang memasang foto ketika dia masih muda, ketika bertemu dengan orang kok sudah setua ini, bohong. Ada orang yang menempuh jalan sogok menyogok, memakai politik uang, serangan fajar, serangan sebelum subuh, dan berbagai macam. Nah, kalau itu yang dilakukan, kemudian berkata seolah-olah saya ingin menawarkan diri berkhidmah, ya, tidak usah pakai bicara mewakafkan. Itu bahasa tidak tepat. Siapa yang mau bisa mewakafkan diri? Jadi kalau ada orang menawarkan dirinya, bukan meminta jabatan, untuk berkhidmat demi kemaslahatan umat, apa yang harus dilihat dahulu? Sidqu, kebenaran perkataannya itu, benarkah itu dalam rangka khidmah,
Yang pertama adalah cara dia mendapatkannya. Dia tidak akan berdusta walau sedikit pun. Dia tidak akan berbohong. Kalau punya ijazah dia katakan berijazah, kalau tidak dia katakan tidak. Dia tidak akan membuat kamuflase tentang dirinya. Kalau begini tampangnya, begini umurnya, beginilah modelnya. Jadi kebohongan, kedustaan, kecurangan, dan termasuk membeli suara orang agar orang memilih dengan pertimbangan uang, itulah yang menjadikan orang itu tidak dalam rangka seperti Yusuf alaihissalam. Tapi yang perlu dahulu niat dan ukur diri, apakah kita memang menawarkan diri untuk berkhidmah seperti Yusuf yang mengatakan inni hafizun alim. Yusuf tidak mengatakan dia ganteng makanya tunjuklah jadi bendaharawan. Yusuf tidak mengatakan bahwa dia kuat, hebat. Tidak. Yusuf mengemukakan kemampuannya secara keilmuan di dalam kepemimpinan, dalam pengelolaan. Nah, batasi hal itu, lakukan cara yang jujur dan benar, hindari perbuatan haram sebagai wasilah untuk mendapatkan jabatan, barulah orang itu selamat sebagaimana dalam hadis Abdurrahman bin Samurah. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu al-ghafurur rahim. Astaghfiru rabbakum. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran kama amar. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. Sedikit dalam khutbah kedua saya kutip kembali hadis Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika Abu Dzar meminta kepada Nabi agar diangkat menjadi petugas, menjadi pejabat, menjadi pegawai Nabi. Apa kata Abu Dzar Al-Ghifari dalam hadis sahih itu? Ala tasta'miluni ya Rasulullah, tidakkah engkau angkat saya jadi pegawaimu, jadi amil, jadi petugasmu, memiliki jabatan diberikan oleh Nabi. Apakah Nabi, kata Nabi SAW kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar innaka dha'ifun, wahai Abu Dzar engkau lemah, wa innaha amanah, sesungguhnya yang kau minta itu adalah amanah, wa innaha khizyun wa nadamah yaumal qiyamah, sungguhnya dia menjadi kehinaan dan penyesalan di hari kiamat. Illa man akhadha bihaqqiha, kecuali orang itu mengambil dengan hak, artinya ada kemampuannya, ada kepantasannya, cukup persyaratan yang dia miliki, itu artinya mengambil dengan hak dan dengan cara yang benar, itu mengambil dengan hak. Wa adda alladhi alaihi fiha, dan menunaikan apa yang menjadi tugasnya kalau dia menyandang jabatan itu. Itulah keselamatan. Kalau tidak, maka kata Nabi, khizyun. Khizyun maknanya apa? Kehinaan. Wa nadamah, dan penyesalan kelak yaumal qiyamah, di hari kiamat. Tentu kita tidak memahami bahwa Abu Dzar lemah dari sisi keimanan. Kenapa? Karena kalau kita baca kitab Siyar A'lamin Nubala karangan Al-Imam Al-Zahabi yang menceritakan tentang manaqib, bagaimana biografi Abu Dzar, kana ra'san fi zuhd, dia adalah pemuncak dalam masalah kezuhudan, pemuncak dalam keilmuan, pemuncak di dalam keberanian, pemuncak dalam mengatakan yang hak. Beliau berada pada posisi teratas kalau dari sisi apa? Personality.
Tetapi Nabi SAW mengatakan beliau lemah. Dalam hadis lain, apa kata Nabi? Ya Abu Dzar, inni uhibbu laka kama uhibbu li nafsi. Aku senang Abu Dzar engkau memperoleh seperti yang aku peroleh. Bagaimana diriku hendaknya begitu pula engkau. Karena itulah ta'ammaranna, jangan mau engkau ditunjuk orang untuk menjadi amir, menjadi pemimpin, menjadi pejabat antara dua orang yang berkhusumat. Jangan mau. Wala tuwalliyanna, dan jangan mau engkau diserahkan untuk mengurus harta anak yatim. Dan disinilah para ulama memahami kenapa Abu Dzar yang begitu saleh diingatkan oleh Nabi. Ternyata tidak semua orang itu patut untuk menjabat. Kalau toh akan diberikan amanah dan jabatan, harus dilihat dari sisi kemampuan, kapabilitas, keilmuannya. Karena itu kalau bapak-bapak jemaah Jumat mengkaji tentang sahabat Nabi, ada sahabat yang spesialisasinya hanya jadi panglima perang saja. Tidak pernah jadi yang lain. Tidak pernah diangkat jadi qadi. Siapa itu? Khalid ibn al-Walid. Usamah bin Zaid. Kapan pula Khalid jadi hakim? Kapan pula Zaid ditunjuk menjadi gubernur? Khalid ditunjuk jadi gubernur. Ini orang memang spesialisasinya itu. Jadi begitulah kecerdasan Rasul dalam melihat potensi-potensi sahabat beliau. Nah, siapa yang mau meniru? Semestinya kita semua ikut menirunya, karena itulah tauladan kita. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات آمين يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك أن تجعل للمجاهدين يا الله يا رحمن في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين النصر اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم حقق لهم نصرا اللهم ارحم شهداءهم اللهم ارحم شهداءهم اللهم ارحم شهداءهم واحفظ يا الله يا رحمن بلادهم اللهم انصر المجاهدين في فلسطين يا رب العالمين اللهم انصرهم وعلي كلمتك واجعل كلمتك هي العليا واجعل كلمة الذين كفروا هي السفلى اللهم إنا نسألك من خالص قلوبنا أن تنصرهم يا رب العالمين وتحقق النصر لهم وأن تعنهم ولا تعن عليهم اللهم حرر بلادهم وملء المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاشمة يا رب العالمين اللهم انصرنا وانصرهم المجاهدين من كل أعدائك وأعداء الدين يا رب العالمين إنك أنت خير الناصرين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاسألوه من فضله يعطكم واشكروه على نعمه يزدكم واذكروه كثيرا ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة